Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah dan Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Kita mau katakan sekarang, kami datang kepada Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Kita mau doa bersama ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau kumpulkan kami Tuhan melalui live streaming. Tapi kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan Amin. kami Tuhan. Dan kami tahu kerinduan kami Tuhan. Ketika Engkau ada dalam kehidupan kami, Engkau yang menggembirakan hati kami ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu pada ibadah hari ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Siapa di sini percaya bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan? Saya Kak Lucy percaya, adik-adik percaya, Kak Elis juga percaya. Kita mau bernyanyi bersama-sama, katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini
sama nama-nama hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Kak Lucy siap. Adik-adik siap, Kak Elis juga siap. Nah, kita mau ganti. Kak Lucy ingat nggak hari Rabu itu berarti hari keberapa? Hari ketiga. Kalau hari pertama? Senin. Kalau hari ketujuh? Minggu. Oke, Kak Lucy sudah hafal nih. Ayo kita nyanyi bersama. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, kalau semua hari-harinya Tuhan, hari yang baik, setiap hari pula hati kita penuh nyanyian pengagungan kepada Tuhan, sembah dan puji Dia. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Nah, pengumuman ditujukan kepada adik-adik yang ada di kelas besar. Adik-adik, nanti ibadahnya mulai hari ini dan minggu-minggu selanjutnya, nanti jam 10 akan ibadah melalui Zoom. Adik-adik juga akan lihat ya, linknya ada di description box. Untuk adik-adik yang ada di kelas kecil dan tengah, ibadahnya tetap sama. Live streaming di channel YouTube GIA Dr. Cipto. Nah, adik-adik yang mau memberikan persembahan, nanti boleh ya dimasukin di dalam amplop berwarna putih. Nanti amplopnya dikasih ke orang tua, dan orang tua nanti kan beribadah. Amplopnya bisa dimasukin di kotak persembahan. Adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, bersyukur buat berkat-Mu bagi keluarga kami. Tuhan, kami mau percaya Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa Raja kita, Kak Elis? Tuhan Yesus Kristus. Betul, Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau bawa hati kita datang kepadanya. Jadikan aku rumah doa-Mu Tuhan, supaya semua bangsa datang menyembah di dalam nama Yesus Kristus. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar
Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sebelum bercerita, Kak Nini mau tanya dulu. Adik-adik, senang gak ya lihat gunung? Ayo, senang gak? Wah, ada yang suka ya lihat gunung? Tahu gak nama gunung-gunung itu? Nah, ternyata di negeri Israel punya banyak sekali gunung. Salah satunya itu adalah Gunung Karmel. Nah, siapa yang masih ingat Gunung Karmel? Iya, di Gunung Karmel itu Tuhan menjawab doa Elia. Siapa yang masih ingat lagi ceritanya? Iya, ketika bangsa Israel sedang kekeringan, tidak ada air ya. Elia pergi ke atas Gunung Karmel. Dia berdoa di sana. Dan Tuhan menjawab doa Elia. Nah, semua orang bangsa ya di Israel bersorak-sorai. Tuhan mengirimkan hujan. Hujan turun dengan deras sekali. Tuhan mendengarkan doa Elia. Semuanya bersukacita setelah 3,5 tahun kekeringan. Nah, semuanya bersukacita ya, bersorak-sorai. Tetapi ternyata di istana berbeda keadaannya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya? Di istana, Ratu Isabel sedang marah. Kenapa ya marah? Kenapa ya kok marah ya? Ternyata, iya, yang menurunkan hujan ternyata Tuhan Allah Israel, bukan Baal yang Isabel atau Ratu Isabel ini sembah. Terjadi Ratu Isabel marah. Marah sekali. Kalau begitu, aku akan memberi pelajaran kepada Nabi Elia, teriak Isabel dengan penuh kemarahan. Adik-adik, ada nggak ya yang pernah dimarahi? Atau mungkin yang pernah lihat orang marah-marah? Takut nggak ya? Terus bagaimana dengan Nabi Elia? Kira-kira Nabi Elia takut nggak ya? Wah, Nabi Elia pun merasakan yang namanya takut. Dia takut karena diancam mau dibunuh. Ya, nah malam hari ketika sudah malam ya, Nabi Elia pun pergi meninggalkan kota Samaria. Dia berjalan ya, melewati gelap. Malam hari gelap ya. Dia berjalan, akhirnya sampailah di kota Beersheba. Di sana Nabi Elia pun merasakan letih, haus, capek. Ya, dia lupa bahwa Tuhan menjaga dan bisa memelihara Nabi Elia. Di padang gurun yang sunyi dan sepi, Elia pun duduk di bawah pohon. Dia diam di sana, merenung ya di bawah pohon dan berkata,
Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Setelah itu, Elia tertidur. Ketika Elia sedang tidur, Tuhan melihat loh ternyata. Jadi Tuhan melihat Elia tertidur. Saat itu Tuhan mengirimkan malaikat. Malaikat itu datang menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Wah, Elia bangun waktu itu ya. Ketika bangun, dilihat tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang. Atau mungkin masih dalam keadaan sunyi, sepi. Tetapi Elia melihat di situ ada roti, ikan, dan kendi yang berisi minuman. Nah, setelah itu Elia pun minum, makan, ya, dihabiskan semuanya. Dan Elia kembali berbaring dan tidur dengan nyenyak. Malaikat itu ternyata tidak hanya datang satu kali. Malaikat datang lagi. Malaikat memberikan makanan kepada Elia. Setelah makan, Elia menjadi segar, kuat ya, dan bisa berjalan 40 hari 40 malam. Ya, terus berjalan hingga sampai di sebuah gunung bernama Gunung Horeb. Nah, kira-kira kalau di Gunung Horeb itu Elia mau ngapain ya? Iya, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, dia mendaki terus sampai ke atas ya. Di atas gunung, Elia memperhatikan sekelilingnya, dilihat dari atas gunung. Hari semakin malam, semakin gelap. Di sana, Elia menemukan sebuah gua. Nah, Elia beristirahat di gua tersebut ya ketika malam. Tuhan datang ya. Tuhan datang kepada Elia pada waktu itu dan berkata, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia tahu itu Tuhan dan ia menjawab, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu datang lagi firman Tuhan. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Di sana Elia mengikuti semua firman Tuhan. Dia berdiri di luar gua. Di luar angin besar dan kencang. Gunung terbelah. Bukit-bukit batu pecah. Tetapi Tuhan tidak ada. Gunung sudah mulai bergoyang karena gempa bumi dan turunlah api. Tetapi Tuhan belum nampak. Di mana Tuhan? Siapa yang tahu? Di mana ya Tuhan ya? Dicari-cari sama Elia, belum ada. Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Elia tahu Tuhan sudah dekat. Nabi Elia menutup mukanya ya dengan mantel, ditutup mukanya, kemudian kembali lagi berdiri di pintu goa. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya,
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Mendengar itu, Elia merasa terhibur. Ia kembali ke negerinya. Elia tidak sendiri lagi. Ya, Elia mengajar Elisa, dan Elisa pun melayani Elia. Begitulah Tuhan menjaga, begitu juga Tuhan menguatkan hamba-hambanya yang setia. Tuhan tidak marah ketika kita merasa kecewa, merasa sedih, ya. Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita lagi. Jadi ketika adik-adik di rumah mungkin sedang kecewa, sedang sedih, tidak perlu lari seperti Elia, ya. Kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan akan menjawab doa kita. Tuhan akan menguatkan kita, ya, seperti tadi ya, Elia ya dikuatkan oleh Tuhan. Dia mengirimkan malaikatnya memberikan makanan sehingga Elia menjadi kuat. Ya, Tuhan juga mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita dan melindungi kita. Kak Nini punya ayat hafalan untuk adik-adik semua. Ya, Ibrani 1 ayat 14. Malaikat-malaikat diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Diulang lagi ya. Ibrani 1 ayat 14. Malaikat-malaikat diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Begitu ya adik-adik. Jadi ketika kita sedang lemah, putus asa, kecewa, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Tuhan mendengar, Tuhan menghibur kita dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami mau selalu berdoa dan biarlah Tuhan menjawab setiap doa kami dan menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Minggu depan jangan lupa untuk ibadah di jam yang sama, yaitu 10:30 siang. Kita mau pujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala